wabarakatuh. Saya mau berbagi pengalaman bagaimana caranya menaikkan ongkos kirim dari 1.000 jadi 5.000. Sebelumnya ada penempatan yang harus kita lakukan sebelum kita menaikkan harga. Saya mau berbagi cerita dulu. Yang pertama, saya ambil keluhan mereka, si konsumen, dan keinginan mereka. Yang pertama itu, kebanyakan dari konsumen itu pertama inginnya cepat, karena kebutuhan air itu kan harus diminum, jadi pengennya cepat. Yang pertama. Yang kedua, dari segi kebersihan, jadi datang air tuh maunya bersih, airnya galonnya juga bersih, kinclong. Yang ketiga, ramah tamah sama konsumen, nggak cemberut. Apabila ada keinginan konsumen yang dipermohonkan, ya kita kerjakan. Misalnya tolong masukin ke dalam, tolong masukin ke dispenser sekalian gitu. Yang ketiga, yang selanjutnya, kita supel sama customer. Jadi jangan datang air, terima uang, pulang tanpa ngucapin salam, tanpa berterima kasih, tanpa kalau bahasa kantornya tuh loyalitas. Jadi nggak ada loyalitasnya gitu. Loyalitasnya itu jadi sebelum permintaan itu ada, kita udah lakuin. Misal ya, air datang, kita tahu nih air ini bukan ditaruhnya di sini, kita tahu taruhnya di dalam. Misal kita langsung masukin ke dalam, tapi izin dulu, Bu, Pak, maaf, airnya saya langsung masukin ke dalam ya gitu. Nah, dengan di situ juga si customer juga merasa, wah, orang baik banget sampai masukin airnya ke dalam. Nah, di situ poinnya. Pertama, satu, customer senang. Dua, kalau customernya baik, ada tipsnya lagi gitu. Yang selanjutnya, dari hasil yang loyalitas itu, kalau customer udah ngasih tips, nanti kedepannya customer itu akan merasa risih, akan merasa nggak srek gitu kalau nggak ngasih. Jadi dia tuh kayak punya beban gitu kalau misalnya nggak ngasih tip gitu, karena tingkah laku kita, karena perbuatan kita gitu. Saya udah pernah ngalamin. Saya pernah nganter air aqua cuma 2 galon, harga airnya itu cuma 36.000 dulu ya. Saya juga pernah ngomong sama karyawan saya sampai nggak percaya kalau saya tuh dapat tips 50.000, sedangkan airnya 36.000. Jadi dia bayar 100.000, cuma ngambil kembaliannya doang 14.000. Yang 50.000-nya dikasih ke saya tips. Itu yang paling besar tips yang pernah saya dapat sebelum saya memiliki karyawan banyak waktu itu ya. Tapi setelah datang karyawan datang sebelum saya pakai mitra, nah itu saya kasih tahu, Pak, masa sih Pak, katanya dapat tips sampai 50.000. Oh, kamu nggak percaya? Nah, nanti kalau dia pesan, saya nganter, kamu saya bonceng. Kebetulan ada saya nganter ke sana. Saya pilih aquanya yang paling bagus, galonnya paling bersih, saya bersihin lagi, saya kinclongin lagi. Saya kasih tahu tripnya. Pas datang, saya kasih bonnya. Pertama, salam, Pak, saya masukin ke dalam ya airnya. Terus, Pak, yang dispenser tinggal dikit tuh, saya tuang ya ke teko. Ini saya masukin lagi yang baru ya. Pas udah selesai, orangnya benar ngasih uang 100.000, 50.000-nya dikasih saya. Uang 100.000-nya dikasihin ke saya, dia cuma minta uang kembalian 14.000 aja, katanya 50.000-nya buat saya. Nah, di situ baru tuh karyawan saya
nyadari kalau saya tuh nggak bohong. Setelah saya udah memahami itu, saya terapkan ke depot saya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Jadi di setiap depot-depot itu kan ada kelebihan depot ya. Saya misalnya nih ada yang depot tuh suka ngasih kupon atau hadiah, atau kalau misalnya lebaran ngasih THR. Nah, di saat itu gimana caranya si ongkos antar itu berubah jadi naik? Itu poin paling mudah. Kalau kitanya udah support sama konsumen, kita kasih hadiah, apalagi suka ngasih THR, itu di situ gampang banget. Dari 1.000 naik jadi 5.000. Memang ada kesulitan di daerah-daerah ya. Saya pernah ini juga, ada yang cerita WA ke saya, oh saya Pak di daerah Pak gini. Ya jangan naiknya gede-gede lah, saya bilang gitu kalau di daerah mah. Poinnya ada kenaikan yang penting, jangan segitu aja. Saya bilang suka ngasih hadiah nggak? Iya Pak, saya kalau bisa itu dikasih hadiah sekali gitu. Nah di saat itu kita bilangin, dan di saat itu jangan ngomong hari itu naik, jangan. Itu yang paling bahaya, jangan dibilang di hari itu. Nanti selanjutnya, misalnya seminggu lagi atau sebulan lagi gitu. Setelah kita kasih tahu kalau harga itu naik, harga naiknya 1 galon itu bervariasi dari harga naik per galon itu ongkos kirimnya 3.000 sampai ada yang ke 5.000. Saya juga variasi, nggak semua 5.000 naik. Jadi setiap pembelian 3 galon ke atas itu ongkos antarnya cuma 3.000 per galon. Tapi kalau misalnya di bawah 3, misalnya 2 galon gitu, itu 5.000 1 galon ongkos kirimnya. Saya memberitahunya itu, kalau saya pakai sistemnya pas lebaran, mau lebaran, saya kasih THR. THR saya bervariatif, ada yang sirup, ada yang mukena, ada yang kain, ada macam-macam lah. Pokoknya gimana depotnya masing-masing lah. Jadi habis ngasih THR saya bilangin, Bu, kita nih nanti habis lebaran sudah tidak terima antar galon dikarenakan karyawannya mau jadi mitra aja Bu, udah nggak mau kerja jadi antar kerja di saya lagi, tapi tetap dari saya airnya dan pengantarnya, jadi sistemnya nggak digaji sama saya Bu, jadi sistem digajinya tuh pakai mitra Bu. Mitra gimana maksudnya? Ya jadi motornya motor dia Bu, jadi ongkos kirimnya ya langsung ke dia Bu gitu. Jadi kalau misalnya ibu punya belinya 3 galon, ibu ongkos per galonnya itu 3.000. Jadi kalau misalnya ibu kurang dari 3 galon, ibu ongkos antarnya itu per galon 5.000. Jadi misalnya ibu beli 1 galon ya airnya 5.000, ongkosnya 5.000 jadi 10.000 gitu Bu. Oh gitu ya, ini. Coba tes di 5 aja dulu deh. 5 orang naik 5.000. Tadinya per galon 1.000 kan. Sekarang naik 5.000. Berarti dari 5 ini nih kita coba 5 dulu ya, 5 customer dulu, jangan banyak-banyak. 5 customer ini. Kalau biasanya dapat keuntungan 1 galon ongkos kirim 1.000, berarti kalau 5 galon 5 antrean, kalau beda-beda daerah, beda-beda jalan 5.000. Tapi kalau misalnya yang beli cuma 1, misal nih yang 4 nggak mau misal yang 4 nggak mau, cuma 1 yang beli, tetap rugi nggak? Nganternya cuma 1,
nggak banyak tempat, hemat bensin, nggak beli juga airnya. Maksudnya kalau misalnya mitranya nggak beli banyak juga airnya, nganternya satu ya galonnya satu, ongkosnya tetap harusnya nganter ke 5 tempat, jadi nganter cuma ke 1 tempat. Itu juga menghindari dari permintaan orang yang suka utang tapi minta cepet tapi nggak bayar. Nantilah, tapi maunya cepet gitu, kayak begitu. Nah, dari 5 aja, kalau yang beli 1 aja, nggak usah 2 deh, 1 misal gitu, syukur-syukur 5 bagus, 5-5-nya mau, atau 4 gitu, udah nutupin jadi 20 gitu. Kalau 4 harusnya nganter 4, harusnya nganter 20, 1 galonnya 1.000, ongkosnya jadi berapa gitu. Apalagi kualitas air yang bagus, misalnya kayak air RO gitu, air mineral kan harganya kan masih tinggian air RO gitu, di atas 5 ribuan gitu. Coba deh pakai trik yang 5 dulu, tak misalnya ketakutan nih konsumennya kabur gitu. Coba 5 dulu aja, jalanin 5 dulu, rasa ketakutan, rezeki itu udah diatur. Yang pertama, di aturan juga udah ada. Yang kedua, bagi-bagi rezeki itu bagus, misalnya untuk yang lain gitu, biarin deh nganter juga, nggak jadi masalah gitu. Tapi kita kan juga nggak disibukkan dengan antrean banyak yang 20 galon dapatnya 20.000 ongkos kirimnya. Kita nganter 4 galon tapi sama dapatnya 20.000. Milih yang mana? Milih nganter 20 galon dapat 20.000, apa milih 4 galon dapatnya 20.000 juga? Kayak begitu. Nah, di situ kalau misalnya udah diterapin kayak begitu, udah berjalan 5, nah ntar nambah deh. Ngomongin lagi ke 5 orang, kayak gitu. Itu untuk depot-depot yang udah punya poin ngasih hadiah, apalagi suka ngasih gratis kayak gitu, itu mah cepet, paling gampang customernya. Jadi kita bisa melihat mana customer kita yang supel juga. Si yang antar juga enak, nggak ada beban dia. Oh, ini mau cerewet gini kayak gitu. Mintanya doang, bayarnya kagak, misalnya kayak gitu ya, seperti itu, kayak gitu dah. Terus kalau misalnya sudah berjalan, tetap jangan lupa sedekah, itu poinnya, jangan lupa itu sedekah. Jadi kalau udah berjalan, kita tetap ada gratis sedekah air, jadi lebih manfaat lagi kita jualan, lebih ini lagi. Nggak usah khawatir dengan depot-depot lain yang ngejatuhin harga. Justru itu bakal senjata dia sendiri, dia capek sendiri. Saya berada di daerah yang diapit 2, kanan depot isi ulang, kiri depot isi ulang. Alhamdulillah sekarang damai. Terus enak lah gitu, nggak ada permusuhan. Jadi malah saya dari semenjak naik 5.000, dia naik 7.000 malah, kadang 8.000 ada gitu. Jadi bukannya ngejatuhin, malah saling ngedukung gitu. Tadinya dia cuma 1.000 ongkosnya, jadi naik 7.000, ada yang 8.000 kayak gitu. Jadi saling ngedukung, tapi harga air tetap 5.000. Nah, karena kan kualitas air dari pembelinya juga kan belum naik. Kalau ada kenaikan dari sana, ada kemungkinan ada kenaikan juga nantinya gitu. Jadi saling ngedukung. Saya ada di tengah-tengah, depot ke sebelah kanan saya kurang lebih ada 500 sama 1 kilo, itu ada depot juga. Di kiri saya juga ada 3 depot, saya di tengah-tengah gitu. Alhamdulillah diapit kanan kiri depot, tapi kita tetap solid ya, tetap bagus penjualan airnya, nggak ada yang bersaing dengan harga yang harus ngejatuhin gitu. Nah, di situ ada kesejahteraan, ada
silaturahmi, ada kebaikan di situ juga. Nanti kalau misalnya sudah berjalan seperti itu, nanti kedepannya insya Allah lebih bagus lagi. Itu aja saran dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.